hari ini kita bahas tentu seperti biasa, semua yang sudah ada di 2023 ini kita percepat eksekusi. Itu dulu yang paling penting, karena kita pun ngomong musrembang perencanaan, tapi kalau eksekusinya kadang lama maupun banyak, bahkan beberapa tahun ini alhamdulillah Kubu Raya selalu eksekusinya cepat dan bisa daya serap tinggi. Nah itu dulu. Kemudian yang kedua, perencanaan untuk ke depan ini tinggal memperkuat terus, menajamkan. Contoh di infrastruktur, tinggal memperkuat jalan poros, pemeliharaan semua, kemudian jembatan dan beberapa hal yang terus menerus. Dan ini kan memang hal yang wajib dan harus kita lakukan. Kemudian secara berkeadilan ya. Kemudian kita juga perkuat program-program yang inovasi seperti tadi pelayanan, isbat nikah, kemudian juga pengesahan anak, dan kita lakukan inovasi akte kelahiran, KIA, kemudian pemberdayaan perempuan, isu-isu terkait dengan kegiatan-kegiatan di pertanian, perikanan, pemberdayaan peternakan, semuanya ini kita lakukan upaya-upaya penguatan penajaman. Yang jelas kalau dari sisi IPM indikator termasuk di Kecamatan Kuala Mandar B, dari semua problem termasuk stunting, kematian ibu, bayi, ini semua menunjukkan rata-rata lama sekolah pun sudah harapannya sudah cukup tinggi. Jadi sehingga sekarang dari IPM itu kan potret bahwa satu daerah itu semua dimensinya itu meningkat. Jadi IPM itu makanya menunjukkan potret upaya-upaya kita apakah berhubungan langsung dengan itu. Jadi kita kalau menganggarkan itu yang penting tidak mubazir. Jangan mubazir yang menganggarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada hubungan dengan indikator IPM. Misalnya kalau kita lihat bangunan, kita boleh bangunan, tapi kalau bangunan itu tidak ada dampaknya buat percepatan pengangguran, kemudian apa? Nah kita lebih baik ngalah, tidak usah, kita utamakan yang masyarakat langsung, lebih baik bangun infrastruktur jalan, jembatan, masih banyak yang harus kita ini. Kemudian masalah desa ini tidak penting statusnya, mau desa mandiri, desa berkembang, yang penting bagaimana kita perkuat ya soal pangan, soal masalah yang terkait dengan hal-hal yang menyangkut pemberdayaan ekonomi warga masyarakat. Karena kalau cuma status saja, jangan sampai kita ini seolah-olah tidak ada desa tertinggal itu berarti tidak ada desa susah. Ini kan bahaya kan pemahamannya. Jadi sebenarnya status itu bukan hal yang utama. Jangan hanya karena seolah-olah status ini menentukan derajat seseorang dan derajat masyarakat, salah itu. Sesat kita. Jadi yang penting itu bukan statusnya tapi penguatan kepada semua, dan IPM-nya menunjukkan bukti benar enggak yang kita lakukan. Dan kita lakukan juga kalau misalnya regulasi itu harus konsisten. Jangan sampai kita membuat regulasi tanggung jawab kita sendiri nol, tidak kita jalankan untuk yang sudah kita atur itu sendiri. Misalnya desa mandiri, tapi kita tidak yang tanggung jawab menjadi tanggung jawab kita jalankan. Tanggung jawab desa apa, tanggung jawab ini. Tapi kalau tanggung jawab kita sendiri nol, nah itu kan berarti kan sesuatu yang tidak perlu kemudian menjadi sesuatu yang malah justru sangat memalukan. Kita akan kawal terkait dengan pembangunan infrastruktur di jalan, karena memang secara umum daerah kita Kabupaten Kubu Raya ini persoalan infrastruktur masih menjadi persoalan dasar yang belum tuntas. Nah makanya saya tadi tekankan agar Perda Odol itu bisa dilakukan pengawasan secara efektif, bekerja sama dengan kepala desa. Bukan apa ini kita biar tidak habis anggaran kita itu hanya untuk rehab jalan saja. Nah sementara jalan yang belum terbangun masih banyak. Kalau jalan kita dilalui terus menerus oleh kendaraan yang over dimensi, angkutannya, volumenya. Nah, pasti tahun ini kita bangun, tahun depan udah rusak lagi. Nah, makanya kita minta kalau bisa kepala desa itu buat perdes, disesuaikan dengan kearifan lokal, dibuat fakta integritas dengan para pengusaha setempat, dengan para petani setempat, agar bisa sama-sama merawat jalan itu dengan membawa angkutan kendaraan itu tidak melebihi kapasitasnya. Stop kekerasan anak. Tanggal. Yuk. Ayo. Masuk lagi nih. Baik,
Untuk usulan melalui musrenbang ini berdasarkan pengalaman tahun 2021 ke 2022, apa yang diusulkan semua desa ada yang terakomodir. Kalaupun tidak semua itu wajar karena pembagian luas di 9 kecamatan. Tapi jalan poros yang merupakan titik untuk dari kecamatan Kepulauan Mandor B, Desa Kepulauan Mandor B ke-6 itu terakomodir, dan tahun ini juga terakomodir, dan itu merupakan ibaratnya nadi dari masyarakat Kepulauan Mandor B, jalan poros itu, dan alhamdulillah Pak Bupati itu mengakomodirnya. Sedangkan usulan-usulan dari anak-anak tadi diantaranya yang KIA maupun akte lahir itu juga melalui Dinas Dukcapil sudah melakukan kita jemput bola melalui bunda-bunda PAUD desa itu udah sangat proaktif, bahkan masing-masing bunda PAUD itu kesini untuk menyampaikan kelengkapan dari anak-anak untuk mendapatkan KIA. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh anak-anak itu mudah-mudahan dapat terakomodir. Salah satu lainnya antaranya wifi juga untuk di Kubu Padi itu dari ada tower 1 Indosat. Memang kami Kecamatan Kepulauan Mandor B masih kurang. Mudah-mudahan ada yang mendengar kekurangan wifi ini ada nanti dari lembaga-lembaga untuk dapat memasang tower di kita, misal Telkomsel dan sebagainya, sehingga wifi yang diharapkan oleh anak-anak itu dapat terakomodir dengan baik. Menanjak dari Kuala Mandor B untuk Kuburaya, dari Kuburaya untuk Indonesia dan mendunia.